profil pelajar Pancasila. Jadi di Paramuskul itu kalau SMP sudah ada yang namanya kurikulum merdeka sudah diterapkan semua dan menjadi sekolah penggerak, ya, menjadi sekolah penggerak itu SMP kita. Jadi nggak semua SMP di Palembang itu menjadi sekolah penggerak karena seleksinya sangat ketat. Ya, alhamdulillah kita sudah di angkatan 2. Ini sudah di angkatan banyak ya. Kita sudah angkatan 2. Tepuk kaki semua. Oke ya. Nah, di SD kita sudah menerapkan kurikulum merdeka itu di kelas 1 dan kelas 4. Yang lain kurikulum K13. Jadi rapot kalian berbeda dengan kelas 1 sama kelas 4. Kalau nggak percaya boleh dibandingkan. Jadi beda. Nah, profil pelajar Pancasila itu pembelajarannya sebenarnya lebih menarik karena berbasis project. Jadi selama ini kalau terapkan di bahasa Inggris itu sebenarnya adalah kurikulum merdeka. Sudah menuju ke sana. Ada beberapa project. Kalian kemarin kan semester 1 banyak project ya? Ya project ya. Nah, itu pikiran gini dan sebagainya. Itu tujuannya adalah menerapkan profil pelajar Pancasila. Cuman ya penerapannya tidak secara khusus projectnya. Kalau yang lain kan secara khusus setelah pulang sekolah dan project di lantai 4. Dan ini kalau tidak melebur dengan jadi satu. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila? Lalu di sana di belakang ada kamera. Oke ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu kalau ditanya elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ditanya berapa elemen profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah kebinekaan global. Ini pertama ya, beriman, kebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi ini profil pelajar Pancasila. Jadi kalau ditanya apa sih profil pelajar Pancasila? Oh, ada 6 elemennya. Ini di internet banyak ya. Ini tujuannya apa, Sir? Ini adalah pembentukan karakter kalian. Ya. Jadi di Indonesia tuh ada berapa agama? Nah, yang dipercaya itu kan kita nggak boleh memaksa, ya, untuk bawa agama satu dengan agama yang lain. Kita misalnya si A agama Kristen, si B agama Katolik, kita nggak boleh mengatakan oh agama saya itu paling benar, ya nggak bisa, karena kepercayaan berbeda. Makanya kita ada namanya simbol yang tidak dipunyai oleh negara manapun memersatukan kita. Ya, Olik ya. Ya. Jadi negara kita ini negara kepulauan, kalian boleh cek. Gak ada yang namanya simbol manapun yang bisa mempersatukan seperti negara kita, yaitu Pancasila. Dulu Presiden Soekarno menawarkan Pancasila itu di PBB. Ya, tahun sekian. Ya, tapi dihalangi oleh Amerika dan sebagainya karena memang negara kita nggak boleh besar, kalau besar bahaya. Ya, jadi bayangkan kita itu punya satu presiden yang memimpin ribuan pulau. Kalau kalian punya satu rumah, ya, kepala rumah tangga mengepalai 3.000 sekian rumah. Ya, kalian bisa bayangkan. Makanya kalau kalian ada misalnya ada debat presiden dan sebagainya itu jangan ikut-ikutan caci maki. Karena itu adalah calon-calon dari pemimpin kita. Kita nggak tahu ya siapa yang jadi ya. Jadi jangan baperan seperti ini. Aduh, aku jago ini, nanti dia jadi. Kalau misalnya yang kita nggak suka yang nggak kita suka jadi, kita nanti akan sakit hati selama 5 tahun. Bener nggak? Iya dong. Kalau saya suka nomor 1, ya, yang jadi ternyata nomor 2 misalnya, ya, dan nomor 2, yang nomor 1 ini sakit hati selama 5 tahun, bener nggak? Aduh, saya dipimpin nomor 2 nih, aduh saya dipimpin nomor 3 nih, ya. Jadi jangan baperan, karena itu semua adalah calon pemimpin kita semua. Ya, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, ini adalah karakter kita. Ini tujuannya sekolah-sekolah di Indonesia itu ditanamkan namanya profil pelajar Pancasila. Harus punya ini. Kenapa sih kita harus ada kurikulum merdeka? Kurikulumnya berubah terus. Setiap ada presiden baru berubah, ini berubah. Karena apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kok berubah dulu?
kurikulum K13. Sekarang kurikulum Merdeka. Dulu ada kurikulum lagi, kok berubah terus kenapa? Kan nanti misalnya orang tua kalian bertanya seperti itu, gimana jawabannya? Coba gak apa-apa. Ada ini bernalar kritis nih. Nah kalian harus kritis tuh. Karena berbeda pendapat. Oke, ada lagi nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Berbeda pelajaran. Sama dari dulu ada IPS, sekarang ada IPS ya. Dulu kelas 5 itu kelas SD ada matematika, sekarang ada matematika. Salah satunya adalah karena tantangan kita ke depan tuh berbeda. Ya, lebih sulit. Kalau lebih sulit tantangannya berarti yang kita ajarkan harus berbeda. Pada waktu kelas SD, saya nggak pernah diajarin yang namanya komputer sama coding. Baru-baru komputer, wujudnya komputer tuh nggak tahu saya. Waktu kelas SD nggak ada yang namanya komputer, karena belum lahir ya, belum ada. Mungkin orang tua kalian juga belum pacaran, ya. Jadi saking jauhnya, ya. Nah, wujud komputer tuh nggak ada. Bahkan pada waktu kuliah itu nggak komputernya itu cuma gede itu ya, cuman PC ya. Bukan PC ya, cuma komputer laptop itu sangat langka. Tidak ada yang fokus ini langka, yang fokus belum lahir. Ada yang namanya OHP. OHP itu sebuah alat seperti ini, tetapi tidak menggunakan laptop, tapi menggunakan plastik. Ya, dimasukin plastik, gambarnya muncul. Plastik. Tahu ya? Jadi kayak gini nih. Jadi kayak gini, ini ada sinarnya, plastiknya muncul, itu langsung dipantulkan ke layar. Ya. Nah, ternyata berubah. Sekarang ada yang namanya AI. Tahu ya? AI itu tantangan kita loh. AI itu bisa memberangus semua pekerjaan sekarang ini. Ya, jadi nanti petugas bank nggak ada lagi, karena diganti oleh robot. Ya, Google aja sekarang sudah mau PHK 50.000 karyawannya, mau diganti robot. Wow. Ya, bukan robot tuh, jangan pikiran robot tuh cuma gini-gini. Ya, bukan kayak gitu robot ya. Pikiran robot itu adalah sesuatu mesin ya, mesin yang bisa menjalankan sesuai dengan program yang ditanam. Entah dia AI di laptop, dia dikasih apa, dia langsung membaca sendiri, itu namanya robot juga. Nah, itu tantangan kita. Ya, nah kalau tantangan kita ke depan tuh berbeda, tapi pelajarannya dikasih sama, kira-kira ketinggalan nggak kita? Ketinggalan. Di Cina sama di Jepang itu pelajarannya sudah berbeda, karena yang kalian hadapi 20 tahun yang akan datang itu berbeda dengan masa sekarang. Mungkin sekarang laptop sangat mewah, tab sangat mewah, nanti akan menjadi bahan tertawaan di 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Mungkin ada berbeda lagi, bukan tab lagi, bukan komputer lagi, tapi berubah menjadi apa itu yang muncul sinar, ada orangnya? Proyektor. Bukan proyektor. Jadi film-film? Ya? Layar tancap. Hologram. Ya? Ada hologram. Terus ada lagi misalnya mobil sekarang misalnya ada rodanya, benar ya? Itu akan ditertawakan 50-30 tahun yang akan datang. Kalau kita tampilkan di anak cucu kita. Pak, dulu mobil ada rodanya ya? Karena yang dihadapi adalah nanti ada mobil terbang. Karena cucu sama anak kita mungkin nggak tahu. Dulu papa punya mobil. Mobilnya gimana? Di foto, ini mobilnya. Wah, pada ketawa. Kok ada rodanya ya mobilnya? Sekarang kita nggak ketawa kan? Itu akan ditertawakan 20 atau 30 tahun yang akan datang, karena mobil mungkin nggak beroda lagi. Karena akan terbang. Bekerja juga sama. Loh Pak, dulu bekerja ya? Jam 7 sampai sore apa bekerja? Iya. Berarti nggak di rumah dong? Iya. Karena mungkin di masa depan bekerja nggak di kantor, mungkin bisa di rumah. Berarti rumah sepi dong Pak. Nah kan akan ditertawakan, karena zaman akan berubah. Makanya kita akan dibekali yang namanya profil pelajar Pancasila. Oke. Makanya karena zaman yang akan kita hadapi berubah, jangan bilang, "Sir, hari ini pakai celana, berarti masa depan nggak pakai celana." Ya.
Pakai pasti ya. Pakai tapi Nah, makanya akan dibekali ini. Kalau kalian udah dibekali ini, kalau kalian udah dibekali ini, nanti moralitas kalian yang menghadapi teknologi tinggi itu akan dikhawatirkan. Ya, sekarang coba saya tanya, ya, kalau kalian di ruang tamu masih nggak ngobrol atau main HP sendiri-sendiri? Kalau kalian keluar makan bareng di mall, ada mama, papa, dan kalian, itu kalian main HP sendiri atau saling ngobrol? saling ngobrol. Apakah Ada kuota. nggak ada peraturan kayak gini? Kita makan di luar, tetapi jangan ada yang bawa HP. Ada nggak? kayak gitu? Ada. Bagus. Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Kalau kalian makan, ya, usahakan di ruang makan satu. Yang kedua, jangan main HP. Saya kalau makan nggak boleh main HP di sini bapak. Nah. Kalau enggak, HP saya dibalik itu saya. Bagus. Kalau enggak, Nah, itu penerapan moral yang baik di keluarga. Kalau nggak ada aturan seperti itu, adakan usul sama mama papa, maaf Pak, kalau kita makan yuk kita nggak usah bawa HP deh, biar ngobrol. Ya, Sir dulu nggak ada HP. Sir punya HP pertama kali tahun 2000. Bukan 2013, 2005-an. Oh, saya belum lahir itu. Ya, belum lahir, 2005. Sir HP-nya mereknya namanya Siemens. Tahu Siemens? Siemens. Produk Jerman. Nama HP-nya adalah M235i, warna kuning kayak uleg-uleg sambal. Saya kira semen. Ya, kalian boleh klik M35i, ya Siemens. Warnanya kuning, ada warna biru di. Ya, oke kita lanjut. Makanya tantangan yang bagus, tantangan yang baik ke depan dikhawatirkan, makanya akan dibekali orang-orang Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Pertama itemnya adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, ini sudah tahu deh. Kalau kita ngomong moral, ada agama dan sebagainya, kita harus tahu. Ya, jadi ada takwa, ada beriman. Meskipun nanti sibuk apapun, kalian harus ingat sama Tuhan kalian. Ya, untuk Islam rajinlah sholat, untuk yang Kristen ke gereja, atau yang Buddha ke vihara, ya. Dan semuanya harus saling menghormati, ya, harus saling, jangan caci maki, ya. Terus yang kedua, kebinekaan global. Artinya apa? Kembali, kebinekaan global itu ke depan. Sekarang ada berapa negara? Ratusan. Berapa? 196 negara. Mungkin akan ada lahir lagi, ya, ada lagi negara lagi, mungkin pencabutan dan sebagainya. Satu, sekarang ada berapa agama di dunia? 10 di dunia. Di dunia, kalau Indonesia mungkin ada 6. Ateis. Kalau ya, ATS bukan agama. Ateis itu agama. Nah, sekarang di seluruh dunia, kalau kalian telusuri, ada banyak yang namanya suku bangsa. Ya, makanya, halo, nanti kita ngobrol. Ya, jadi kebinekaan global ini adalah karakter yang harus kalian punyai. Kalau kalian datang ke negara lain, bercanda atau mungkin bergaul dengan agama lain, harus punya karakter ini. Contohnya apa? Saling menghormati. Kita harus tahu bahwa negara di dunia ini tidak hanya agama saya yang saya dipeluk, bukan suku saya aja yang hidup, bukan Indonesia saja yang hidup, tapi berbagai banyak. Tapi di sini misalnya, ya, contoh misalnya, kalau kalian ke Jawa, itu kalian harus menghormati budaya Jawa, karena kalian orang asing, bukan orang Jawa. Ya, di Sumatera kita mengenal bahwa kata kau itu biasa, benar ya? Kau. Kalau di Jawa itu sangat kasar. Kamu ini ya? Ya, kalau kamu ke Jawa jangan menggunakan kata kau. Di Jawa tuh kue. Itu kata kasar. Kue gitu. Kalau Jawa itu ada 3 bahasa. Kue. Jadi Sir ini sebenarnya Sir punya menguasai 2 bahasa Jawa. Bahasa ngoko biasa, ngoko halus,
Ngoko alus. Ya, ngoko alus. Ngoko alus itu ngomongnya kalau anak ngomong sama orang tua bahasanya berbeda. Ya, kalau di sini misalnya kita ngomong kau, kalau anak ke orang tua, kalau di Jawa apa? Kue. Bukan. Main. Bukan. Apa? Kowe itu kalau sesama teman itu namanya kowe. Kowe. Tapi kalau sama orang tua itu namanya lebih panjang, panjenengan. Ya, dia harus menguasai. Nah, rata-rata orang Indonesia setelah disurvei itu menguasai 3 bahasa. Itu di dunia ya, orang luar negeri yang survei ya. Yang pertama bahasa Inggris, kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Jawa. Jadi lama, ya mayoritas. Kalau kalian nggak menguasai berarti ketinggalan. Ya. Sekarang di Google kan ada bahasa Jawa, benar ya? Di Google. Ada. Google itu sudah ada bahasa Bali sama bahasa Jawa yang resmi. Kalau kalian punya Canva, itu bahasanya bisa bahasa Jawa. Bahasa saya bahasa Canva itu bahasa Jawa. Opo kue, nah bingung. Opo kue gelem ya. Oke. Jadi kita menyadari bahwa di dunia itu berbeda dengan kita. Hormati apa yang kita akan tuju. Jangan membawa kebudayaan kita. Oh saya ini orang Palembang nih, datang ke sana, oh saya harus menggunakan bahasa Palembang. Jangan, gak ada yang paham. Kalian akan lapar di negara lain. Jadi kalau di negara lain, kalau kamu mau beli sesuatu, oi beli oi, nggak paham. Siko. Orangnya pusing. Ya, kalau kalian nggak menguasai bahasa kan orang pusing. Ya? Karena kita nggak memahami ini kebinekaan global. Kebinekaan itu berbeda-beda secara global. Selanjutnya adalah bergotong royong. Sekarang lebih dikedepankan berkolaborasi, bukan berkompetisi. Kolaborasi. Kalau kompetisi, misalnya si A sama si B kompetisi, kira-kira yang kalah sakit hati nggak? Yang kalah kira-kira kecewa nggak? Kecewa, ya. Tapi kalau kolaborasi, bekerja sama, kira-kira senangnya bareng nggak? Iya. Senangnya bareng. Makanya kalau ke depan, kalau kalian ini kan skillnya beda-beda tuh. Ada yang matematika bagus, benar ya? Ada lagi bahasa Indonesia bagus, ada sainsnya bagus. Kira-kira yang berbeda-beda itu, ya. Ke depan itu nanti misalnya ada salah satu yang punya jadi bos, yang punya skill memimpin bagus. Saya jadi bos ya. Saya punya perusahaan nih. Oke, perusahaan apa? Ekspor impor. Oh iya, dulu teman kita yang pandai matematika siapa ya? Telepon. Bos, ini bro, mau nggak? Kita kerjasama di perusahaan saya. Karena dia pintar matematika. Ternyata setelah ditelusuri, dia telah menjadi dokter di mana, tuh ya? Dirangkul. Terus yang punya sains bagus siapa? Penelitian di perusahaan dirangkul. Jadi semuanya bertemu di situ tuh. Namanya kolaborasi. Kita tidak akan bisa hidup dengan skill kita sendiri. Tidak mungkin satu orang itu bisa hidup dengan skill apakah mungkin satu orang dia menguasai semua mata pelajaran dengan sempurna? Dengan sempurna dia menguasai nggak? Enggak. Ya, jadi ada sebuah cerita di hutan itu ada guru yang namanya jerapah. Iya. Ya, guru yang namanya jerapah, hewan jerapah. Ya, jerapah. Ya, murid-muridnya itu ada buaya, benar ya? Ada elang, ada singa, terus ada umang-umang, apalagi? Siamang. Ada undur-undur dan sebagainya, siamang. Oke? Jadi si jerapah ini menerapkan, oke, hari ini kita ada kurikulum baru, namanya kurikulum merdeka. Ya, hari ini materinya adalah berenang. Kira-kira yang pandai berenang siapa? Buaya. Siapa lagi? Ikan. Apa lagi? Lumba-lumba. Kira-kira burung pandai berenang? Kalau burung berenang dia dimakan buaya. Oke? Berarti yang punya skill bagus siapa? Buaya. Besok si jerapah bilang, oke,
Anak-anak, hari ini skill kita mata pelajarannya adalah memanjat. Oke? Siapa yang punya skill bagus? Si Aman. Apa lagi? Kera. Apa lagi? Oke? Bro. Apa lagi? Apa lagi? Nah, berarti kalau misalnya dia mau manjat, buaya bisa manjat nggak? Bisa, mungkin setengah badannya aja. Ya? Tapi si burung bisa nggak manjat? Hah? Tidak perlu manjat, dia kan udah terbang. Ya? Berarti yang punya nilai bagus memanjat siapa kira-kira? Hah? Berarti yang punya nilai bagus yang berenang siapa? Oke. Besok gurunya, misalnya si jerapah ini bilang, hari ini ada pelajaran beda lagi, yaitu skill berlari paling cepat. Siapa yang pilih bang? Apa lagi? Rusa. Oke. Dari situ pelajaran apa yang kalian bisa ambil? Lari. Oke. Pelajarannya apa? Adalah guru itu kira-kira guru ini harus bisa semua nggak? Dia kan gurunya jerapah tuh, ya kan? Apa kira-kira harus menguasai semua gurunya? Enggak. Di skill berenang mungkin jerapah kurang. Meskipun gurunya mengatakan hari ini kita berenang. Hari ini adalah mata pelajarannya adalah terbang. Kira-kira jerapah bisa terbang? Guru pun tidak harus semua menguasai. Dia hanya membimbing muridnya agar nanti baik dalam prosesnya. Makanya jangan berpikir guru itu tidak harus pintar semua. Jadi ngomong guru kok gak bisa? Ya harus semua bisa. Murid juga sama. Kamu ini masa berenang gak bisa? Memang skillnya gak berenang. Jangan dicaci Kalau misalnya masa kamu lari kok lambat, saya aja larinya kayak citang, cepet gitu ya. Jangan dicaci karena memang Tuhan ngasih skillnya bukan berlari. Jangan menantang berlari sama orang yang gendut. Ya? Oke? Jadi kita berbeda. Oke, kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif? Apa bedanya kreatif sama inovatif? I don't know. Hah? Beda-beda. Apa bedanya kreatif sama inovatif? Adalah menciptakan sesuatu yang yang sudah ada. Oke? Misalnya, dia tuh membuat sesuatu yang sudah ada, tetapi akan dibuat sesuatu dalam bentuk lain. Ya, itu kreatif. Inovatif juga hampir sama. Ya, tetapi bedanya adalah apa bedanya namanya kalau penemuan? Apa itu penemuan? Kalau penemuan? Bukan penemuan, ilmuwan. Ilmuwan itu adalah kalau menemukan sesuatu itu adalah menemukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada sama sekali. Itu inovatif. Bukan. Itu adalah apa? Ya penemuan bahasa Inggrisnya apa? Saintis itu adalah ilmuwan. Ya, jadi tahap nalanya adalah kreatif. Kalau kalian menemukan sesuatu ke depan, ya 1 tahun ke depan kalian harus kreatif. Kalau enggak kalian akan ketinggalan. Jadi besok kalau mungkin wawancara untuk tahun-tahun depan itu gak dibutuhkan nilai. Ya, nilai kamu misalnya sertifikat setumpuk 5.000 sertifikat, juara ini. Nah, setelah ditanya, kamu pernah membuat apa dalam sekolah, membuat proyek apa? Gak pernah Pak, saya sibuk ikut kompetisi. Tapi kamu gak pernah Pak. Dia gak diterima. Karena dia sibuk kompetisi, tidak pernah melahirkan sebuah kolaborasi dan juga menciptakan sesuatu. Karena perusahaan itu butuh inovasi untuk bersaing dengan perusahaan lain. Tetapi kalau kalian kamu sertifikatnya berapa? Aduh Pak, cuma 3 Pak. Kamu pernah membuat apa di sekolah? Oh Pak, dulu saya tuh ini Pak, pernah membuat
mesin dari bahan-bahan bekas saya kumpulin semua, terus saya harus punya baterai, saya rangkai ini berupa apa? Punya ada fotonya? Oh ada. Oh orang ini kreatif nih. Meskipun nilainya jelek, orangnya kreatif. Berarti ini akan diterima. Makanya itulah manfaatnya project. Kalau kalian ikut project, ikutlah dengan baik. Nanti bermanfaat masa depan. Makanya nanti kemarin-kemarin ada project speaking, project ini, kalian ikuti aja. Saya nggak bisa, jangan takut nggak bisa. Itu manfaatnya akan kalian rasakan setelah kalian lulus. Karena tantangannya ke depan setelah lulus itu berbeda dan sangat tinggi. Oke? Bernalar kritis. Nah, bernalar kritis. Pernah nggak kalian nanya sama guru, gurunya marah? Pernah. Ah, kamu ini nanya terus. Iya pernah. Ya, marah-marah. Terus lagi, kamu ini nggak pernah belajar ya? Nah, pernah ada nanya seperti itu? Pernah. Nah, sebenarnya hal itu kurang dibenarkan karena orang seperti itu dia punya kritis. Ya, sekali anak dibentak itu neuronnya itu sekian ribu akan mati. Ya makanya kalian kalau punya adik jangan dibentak. Enggak. Jadi misalnya adiknya menjatuhkan pot bunga yang gede, terus kalian bentak, kamu itu. Ya. Jadi misalnya pot yang gede itu dijatuhin, priang, itu, kamu. Jadi dia ngomongnya 5 tahun misalnya. Bukan saya biasanya. Jadi kalau anak-anak kalau dibentak itu neuronnya sekian ribu dia akan mati kalau dibentak. Kalau adik kamu tuh bertanya, jawablah selagi kamu bisa. Jawab terus. Kakak ini kenapa rodanya kok bulat? Dan jawab. Kalau kotak nggak bisa jalan. Anak bulat gitu. Kamu kasih pengertian. Ya. Kakak, kenapa cacing kok lempet? Kenapa cacing kok bisa masuk ke tanah? Kenapa cacing nggak masuk ke mall misalnya? Nah, itu harus dijawab. Ya, kamu ini nanya terus masa cacing ke mall? Dia nggak tahu. Karena masih kan? Ya tahu. Nah, bersyukurlah kalau punya adik seperti itu karena dia kritis. Dia ingin tahunya tinggi. Kalau kalian langsung dihalangi, itu nanti ke depan dia akan menjadi orang diam. Gak mau nanya lagi, saya nanya Kak Oli nanti saya dibentak, gak mau. Hanya dia diam aja nih. Ya, diam. Makanya ke depan kalian kalau nggak tahu dalam pelajaran, ya usahakan kalian tanya. Jangan diam. Misalnya dalam bahasa Inggris, Sir, kok kan rumusnya seperti ini? Kok contohnya seperti ini nggak sesuai dengan contoh? Nah itu akan dijawab oleh gurunya. Gurunya nggak akan marah. Oh berarti ini anaknya kritis. Kadang guru menjebak. Misalnya I am sitting. Oke anak-anak, hari ini kita belajar present tense. Contohnya adalah I am sitting. Jadi gurunya pura-pura nggak tahu tuh. Orang yang nggak kritis dia cuma catat dia. Ikut aja deh. Tapi kalau orang kritis, mohon maaf sir, itu kayaknya bukan present tense sir. Itu adalah present continuous. Harus protes seperti itu. Itu namanya siswa good. Dia punya daya nalar kritis. Apa-apa yang kalian nggak tahu, apa-apa yang kalian nggak paham, kalian harus tanya. Kalau ditanya gurunya, oh kamu ini, saya ini, misalnya ada gurunya seperti itu ya, misalnya, saya ini adalah paling benar, catat aja kamu. Padahal dia salah. Ya kalian boleh laporin ke kepala sekolah. Karena dia akan memberikan sebuah kebodohan. Bukan informasi bodoh. I am sitting, kenapa present tense? Gitu ya. Oh dulu kata guru saya I am sitting itu present tense, akan dibawa sampai tua. Karena merasa bahwa itu benar. Karena itu dari gurunya. Nah kalau kalian kritis, contoh sama rumus kaitkan. Nah kalau ada yang tidak klop, datang kepada sirnya. Sir, mohon maaf sir, kayaknya saya temukan ini salah sir. Oh iya, terima kasih ya. Nah, ada guru. Ya, untuk memancing nalar kritis itu, kalau kadang guru ini menjebak. Sekarang mandiri, bukan mandi sendiri, bukan. Apa itu mandiri? Hidup sendiri. Mandi sendiri loh.
Jomblo sendiri. Atau mandiri? Mandiri. Bang mandiri Bisa melakukan apapun. bisa melakukan apapun dengan sendiri, benar? Ya. Hah? Sendiri, Sir. Mandi sendiri, mandiri. Ingat, ya ada benarnya bisa melakukan apapun dengan sendiri. Apakah semua manusia bisa melakukan sendiri? Enggak. Tidak semua bisa melakukan sendiri. Ya, mandiri itu orientasinya sangat luas. Pertama, dia bisa menemukan jawaban misalnya permasalahan dia sendiri. Ya, dia bisa menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Itu salah satu contohnya. Ya, kalau misalnya kalian tidak bisa mandiri, misalnya tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, makanya contohnya di sini adalah gotong. Oke, dari 6 profil ini, dari 6 profil ini kalian harus kuasai di masa depan. Kalau kalian nggak punya salah satunya, kalian akan digerus karena persaingannya sangat ketat. Mungkin pada waktu di kelas ini, mungkin akan kalian bersama-sama, tapi setelah keluar, mungkin nanti SMA, mungkin nanti SMP, kalian jarang ketemu lagi. Kalian akan tanya tuh, kamu jadi apa? Nah, Reoni tanya, kamu kuliah di mana? Bener ya? Kamu ini jadi apa? Jadi nanti akan dilihat tuh di Facebook itu. Oh, ada yang di Jerman, ya? Ada yang di mana? Malaysia, ada yang di mana lagi? Makanya kompetisi mulai dari sekarang. Saya mau jadi sepak bola. Ya? Demam? Oke, sekarang saya tanya. Sekarang dari elemen-elemen ini namanya elemen. Ya, sekarang dari elemen-elemen ini, kira-kira mana yang sudah kalian mulai pelajari dan kalian terapkan di rumah? Gotong royong. Gotong royong, oke. Karena main bola. Mandiri, oke. Kreatif. Inovatif. Kritis, oke. Beriman. Takwa. Kebijakan global, saling menghormati agama lain, saling menghormati budaya lain, ya. Saya kritis. Kritis boleh. Kritis nanya sesuatu yang tidak paham, jangan pendiam, gitu ya. Ada lagi? Sudah? Jadi kebanyakan sudah ada, ya, sudah ada. Nah, sekarang coba saya ingin ini evaluasinya. Umpan balik. Nah, dari sini kita main game, ya. Oke, sekarang diisi bolpoinnya. Pertanyaan singkat cuma 4 pertanyaan. Ya. Oke, ditulis namanya di atas. Saya lupa kasih nama. Namanya siapa, kelas berapa? Nama saya Yanto. Yanto apa Yanti? Bagus. Benny. Oke, diisi. Saya masuk dimensi yang akan kamu kembangkan. Ini kan dimensi. Bisa ya? Ya, yang ingin kamu kembangkan. Dimensi yang mana? Ini satu atau
kembali dari dari peti mati. Oke? Oleh-oleh tersebut saya bungkus dengan daun pisang di pundak bapak dan ibu membuka oleh-oleh tersebut dengan indra Dengan indera penciuman. Ya. Louder. Saya pergi ke bulan dengan kaki bersama kambing, sedangkan adik saya pergi ke sungai sebut hitam. Hari Senin saya kembali dari kuburan membawa oleh-oleh berupa eskavator. Oleh-oleh tersebut saya bungkus dengan daun pisang dan saya makan dengan lahap di pundak. Bapak dan ibu membuka oleh-oleh tersebut dengan hidung dan akhirnya dibagi bersama-sama. Kami sangat senang sekali. Saya pergi ke bulan jalan kaki bersama kambing, sedangkan adik saya pergi ke rumah naik semut. Hari Senin saya kembali dari kuburan membawa oleh-oleh berupa mesin penggali Mesin apa? penggali tanah. Oleh-oleh tersebut saya bungkus baru dengan daun pisang dan saya makan dengan lahap di pundak bapak dan ibu. Oleh-oleh tersebut dengan hidung dan akhirnya dibagi bersama. Kami sangat senang sekali. Give applause.